Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita tentang kisah hidupku ketika COVID datang. Nah, mungkin teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini ketika COVID datang itu sedang berkumpul dengan keluarga ya. Jadi ada suami atau istri atau orang tua atau saudara atau anak-anak di rumah ya, berkumpul bersama sehingga tidak merasa kesepian tentunya karena ada anggota keluarga yang lainnya. Nah, berbeda dengan saya ketika itu. Jadi waktu itu di bulan Oktober itu kami pulang dari perusahaan yang saya kerja di sana itu, kami ada dapat bonus keluar negeri waktu itu ke Korea Selatan. Kami 2 minggu di Korea Selatan. Untungnya kita udah pulang. Jadi ketika kita pulang sudah mulai terdengar ada Oktober, November itu sudah terdengar ada virus ya. Virus COVID itu yang melanda China. Kemudian menyebar sampai masuk juga ke Indonesia tentunya. Dan ketika Januari itu lockdown, kita semua nggak bisa kemana-mana. Kita harus stay at home, work from home. Semua aktivitas harus dari rumah, tidak kemana-mana. Jalanan begitu sepi, tidak ada banyak kendaraan, langit terlihat biru, tidak ada, tertutup dengan polusi kendaraan ya. Jadi pada masa itu benar-benar udara tuh terasa bersih banget. Indonesia terasa bersih banget udaranya, apalagi kita yang di kota-kota kecil. Wah, benar-benar langit itu bisa terlihat indah banget. Nah, saya itu aktivitas hari-hari saya itu bekerja. Sebelum saya pelayanan ya, saya pelayanan yang betul-betul benar-benar terjun dalam pelayanan, full pelayanan itu setelah COVID. Jadi ada COVID baru saya mulai pelayanan ya. Jadi masa itu waktu COVID, selama COVID dan harus bekerja dari rumah, saya benar-benar aktivitas saya cuma di rumah. Sedangkan di rumah saya itu kebetulan sendirian karena anak-anak saya sudah mencar waktu itu. Si bungsu juga di Jakarta, si kakaknya juga di Balikpapan waktu itu, yang nomor 2 juga di luar juga. Jadi benar-benar saya harus di rumah sendiri. Biasanya kan saya ditemani teman-teman ya, ada teman-teman yang datang gitu ya. Selalu tidak pernah sendiri di rumah. Tapi begitu COVID sudah nggak bisa lagi. Tapi aku tuh tidak pernah merasa kesepian. Tidak pernah aku sampai kesepian, itu nggak pernah. Karena ada sahabat yang setia, yang selalu menemani saya. Aktivitas saya bangun tidur, ujian penyembahan sampai saya lelah, saya doa closing, saya duduk istirahat sebentar, saya menikmati rumah saya punya seekor kucing yang lucu juga yang selalu menemani saya, si Putih namanya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar video pertama saya, kesaksian bagaimana saya dijamah Tuhan pertama kali itu, nah itu ada suaranya dia tuh di kaki saya, eong gitu, lucu banget, dia gendut. Dan orang-orang di tetangga saya tuh, anak-anak semua, dia paling kucing famous di lingkungan rumah saya. Jadi setiap orang yang lewat di rumah tuh, kalau dia si Putihnya lagi di luar, semua orang pasti buka jendela dan say hello sama dia. Saking cute-nya dia. Nah, dialah yang menemani saya. Tapi
hewan yang menemani itu ada rasa kekosongan, tapi tidak demikian dengan saya. Saya punya sahabat yang lebih daripada makhluk hidup apapun yang selalu menemani saya. Ketika saya sudah pujian penyembahan, saya menikmati hidup saya boleh masak, saya boleh makan, saya biasanya melihat tanaman saya, tanaman-tanaman anggrek saya, tanaman bunga saya perlu disiram nggak, ada rumput liar nggak, ada terganggu nggak, selalu saya ngecek. Setelah saya dari halaman, saya mesti masuk ke rumah lagi, saya baca Alkitab. Rutinitas saya, pujian penyembahan, baca Alkitab. Pujian penyembahan, baca Alkitab, berdoa. Itu yang terus aku lakukan secara kontinu. Bahkan aku berpuasa. Jadi aku dengan berpuasa pula gitu. Jadi saya sudah nggak keluar kemana-mana, benar-benar seperti itu. Dan itu terasa benar-benar hubungan saya dengan sahabat saya tuh begitu eratnya, begitu dekat. Sahabat saya yang setia, yang tidak pernah komplain, kamu kok nggak pernah masak, kamu kok tidur mulu, nggak pernah dia nggak pernah rewel. Dia selalu menemani saya. Apa yang saya mau lakukan, lakukanlah. Itu pilihanmu, tapi dia menyertai aku terus. Dan dia rasa bahagia, rasa damai sejahtera dan sukacita yang aku rasakan itu yang membedakan ketika aku hidup dengan orang di dalam rumah. Siapapun, entah itu anak, itu entah suami, entah itu saudara atau siapapun, atau pembantu, dan bahkan mungkin teman yang datang sekedar nginap. Berbeda banget dengan sahabat yang satu ini. Dia betul-betul sahabat yang setia. Dan aku tidak pernah ada rasa takut. Tidak pernah ada rasa takut sedikit. Karena dia selalu ada. Menemani aku. Dia menyertai aku. Menuntun aku, membimbing aku. Benar-benar dia sahabat yang sejati. Dan aku tidak, sampai aku sudah sampai usia segini ya, aku tidak pernah menemukan sahabat yang seperti ini. Dia benar-benar sahabat yang sejati. Dari aku kecil sampai aku seumur ini, aku menemukan dia sahabatku yang sejati, only one. Dan dia adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu benar-benar sahabat ketika kita sendiri. Aku berjalan begini, kemanapun aku pergi, dia selalu menyertai aku. Aku sangat mencintai dia. Tidak ada pribadi di dunia ini yang aku cintai selain dia. Hanya dia. Dan seluruh hidupku hanya untuk dia. Aku berikan untuk dia. Karena dia berikan juga yang terbaik buat aku dalam hidupku. Kenapa aku tidak memberikan yang terbaik untuk dia? Aku harus memberikan yang terbaik. Seluruh hidup adalah persembahanku yang sejati. Bapak Ibu mungkin mau sharing, mungkin ada yang punya pengalaman ketika COVID, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman lain. Bapak Ibu bisa kontak saya di 081 225 198 945. Nanti kita bisa berkomunikasi. Kalau Bapak Ibu mau membuat satu kesaksian juga di konten saya, monggo, saya persilahkan. Tapi yang jelas, kita semua membutuhkan sahabat yang sejati. Pasangan hidup kita bukan sahabat yang sejati. Ya, itu sahabat dalam hidup aja. Tapi kita bukan sahabat yang sejati. Dia tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak bisa ceritakan pada pasangan hidup kita. Benar nggak? Ada rahasia yang kita tidak bisa ungkapkan pada
pasangan kita. Tapi sama dia ini, sahabat yang sejati ini, apapun dia tahu tentang kita. Dia mengenali kita secara spesifik. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Itu dia mengenali kita dengan baik. Dia tahu benar apa yang trouble di dalam diri kita. Dia ahlinya. Dan dia sahabat yang sejati. Bolak-balik saya bilang, dia membentuk kita itu dengan tangannya. Dia membentuk kita itu dengan tangannya, Bapak Ibu Saudara. Dia menciptakan kita begitu indahnya dengan tangannya sendiri, dan dia meniupkan nafas, dia meniupkan nafasnya ke dekat menjadi nafas kita. Hidupnya aja dia berikan buat kita. Nyawanya dia berikan untuk menebus kita. Masa kita nggak mau memberikan hidup kita juga untuk dia yang setia itu? Kalau kita tidak mau memberikan hidup kita sama Tuhan, bodoh banget. Siapa yang punya cerita lagi tentang sahabat yang setia ini? Sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita ketika kita susah. Nah, aku cerita nih. Dulu waktu aku punya bisnis ya. Ini kebetulan aku sudah sampai di tempat tujuan. Saya mau ke dokter dulu. Cuman saya mau menyelesaikan cerita saya dulu. Nah, dulu ketika aku sukses ya dalam bisnis, yang namanya temen wakil banget. Bahkan rumah saya itu mobilnya jentrek-jentrek karena teman-teman tuh pada datang semua. Ada yang tiap hari datang tuh cuma makan tidur di rumah saya. Saya nggak ada di rumah, ada pembantu di rumah. Datang cuma sekedar makan, tidur, main aja di rumah saya. Jadi kayak base camp gitu loh. Dan saya nggak apa-apa kalau mereka mau datang. Gak satu dua loh, banyak. Apa yang mereka lakukan di rumah saya nggak tahu. Tapi ada pembantu saya yang selalu monitor mereka. Dan biasanya kalau saya pulang kerja, dulu kan belum ada CCTV. Jadi dia selalu melaporkan sama saya, "Ibu tadi ada begini, cerita aja." Tapi rumah saya itu jadi base camp. Teman saya banyak banget. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika saya jatuh dalam keuangan, teman-teman itu meninggalkan saya seperti debu di tiup angin, makbiur, hilang kabeh. Tapi ketika waktu saya sukses, seperti gula, semut itu pada datang merumuni semua. Semutnya datang semua. Tapi ketika saya dalam kesulitan, tidak ada satupun yang stand up for me, yang sekedar berdiri untuk menguatkan aja. Itu nggak ada, bener-bener nggak ada. Menghilang semuanya. Mereka yang ada dengan saya itu menghilang semuanya. Yang biasanya baik sama saya, ngeliatin dengan mungkin dalam hati, rasain lu, miskin lu sekarang. Itulah manusia. Nah, saya pengalaman hidupnya banyak sekali. Kita terlalu baik, salah juga. Jujur saya katakan, saya orang baik. Saya tidak memuji diriku sendiri, tapi saya tahu diri saya orang baik. Saya tidak pernah melihat orang lain dari sudut pandang yang berbeda. Selalu saya melihat orang lain dengan sudut pandang diri saya, yang akan bertanggung jawab. Kalau meminjam harus mengembalikan, tidak pernah mau mengambil hak orang lain. Tapi itu justru kelemahan terbesar saya dalam kehidupan saya, yang justru menghancurkan kehidupan saya secara ekonomi. Sekarang saya memang tidak kaya lagi seperti dulu. Dan saya di usia setua ini, saya tidak punya
effort lagi untuk berbisnis seperti dulu ya, yang kuat. Tubuh jasmani saya juga sudah mulai ringkih, mulai sakit ini sakit itu. Jadi saya juga tidak ngoyo lagi seperti dulu. Kalau dulu saya memang ngoyo kerja ya, kalau sekarang enggak. Dan banyak orang yang masih berutang pada saya. Kalau mungkin video ini melintas di wallmu, sadar aja bahwa apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Karena sahabatku itu tahu apa yang terjadi dalam hidupku. Dan saya tidak pernah membalas kejahatan orang lain. Biarlah itu menjadi berkat buat anak cucu saya. Walaupun saya tidak harus menikmati lagi seperti dulu. Tidak apa-apa. Saya lepaskan karena kalau saya menerima ya, apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dengan ucapan syukur. Kalau saat ini saya bisa ada sebagaimana saya ada, saya ucap syukur, terima kasih Tuhan karena Tuhan izinkan saya seperti ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.